Selamat pagi, Shalom, salam kudus untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dimanapun berada. Mari kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh kembali melakukan ibadah secara online, live streaming Facebook. Maka dengan itu kita bersyukur kepada Tuhan atas kebersamaan kita dalam pertemuan ibadah pada minggu di pagi hari ini, tanggal 17 November 2024. Tentu kami sangat menghargai dan terus menyambut dengan mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita bersama mengikuti pemberitaan firman kasih karunia Tuhan saat ini yang akan memenuhi harapan kita bersama untuk mengenali dengan baik sifat-sifat yang khas tentang bagaimana kita dapat melayani Tuhan disertai dengan hati nurani yang murni. Karena itu kembali kita tundukkan hati kita bersama, memohon pimpinan Roh Kudus untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima kebenaran firman. Mari kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami di dalam surga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Pada di kesempatan hari ini kami boleh kembali untuk melakukan ibadah online secara live streaming. Tuhan, di dalam pertemuan ibadah kami ini, kami memohon kepadamu, Engkaulah yang selalu memelihara hati dan pikiran kami, agar kami boleh melakukan ibadah kami ini dengan seturut kehendak-Mu. Karena hidup kami ini Tuhan mengalami suatu kerinduan hanya untuk melayani-Mu. Dimanapun kami anak-anak-Mu berada, Tuhan yang selalu menyertai mereka, Tuhan yang selalu menguatkan, memberikan kekuatan dan kesehatan selalu, agar di dalam kesempatan pada hari ini boleh menyempatkan waktu untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan kepadamu Bapa, bahwa ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu atas kasih karuniamu yang telah menyelamatkan kami. Di atas kayu salib Engkau rela berkorban untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang tidak dapat kami balas dengan perbuatan apapun, hanya oleh karena iman kami kepada Kristus, bahwa Engkau telah menghapus segala dosa kami anak-anak-Mu, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di surga. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau belajar dan mendengar firman kebenaran-Mu, karena Tuhan yang selalu mendorong kami, menyemangati kami. Berikanlah hikmat dan pengertian kepada kami dengan Roh Kudus yang telah termeterai dalam hati setiap orang percaya, yang mendorong kami untuk lebih semangat lagi untuk mempelajari segala firman kebenaran-Mu yang Tuhan perkenankan Tuhan dari kami anak-anak kudus-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya,
hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Tuhan yang selalu memelihara hati dan pikiran agar tidak bersalah di hadapan-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami. Kami sampaikan kepada-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan penjelasan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana kita harus hidup dengan kesaksian pengalaman rohani yang penuh harapan. Kepada kita semua telah disampaikan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bagaimanapun keadaan yang kita hadapi dengan berbagai bentuk persoalan hidup, harus kita respon dengan iman yang benar. Harus kita hadapi dengan menunjukkan kesaksian kita terhadap semuanya itu, bahwa Allah ada di pihak kita, bahwa Allah tidak akan membiarkan kita lagi sendirian menghadapi segala pergumulan hidup yang diperhadapkan kepada kita setiap anggota tubuh Kristus. Ingatlah janji Tuhan dalam firman-Nya bahwa tidak ada kuasa-kuasa, pengaruh-pengaruh yang lebih besar yang dapat memisahkan kita dari kuasa Allah yang telah kita peroleh dalam Kristus Yesus. Sebab itu kita percaya sepenuhnya bahwa dengan selalu menyadari keberadaan hidup kita yang baru di dalam Kristus, kita tidak akan pernah dikecewakan, melainkan akan terus dikuatkan, semakin teguh, berdampak karena mampu menolong orang-orang lain untuk melihat kebesaran kasih Kristus yang telah menyatakannya kepada kita. Dalam firman Tuhan ini jelas kita tahu lewat iman kita, Bapak Ibu saudara-saudara, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah menghapuskan segala dosa kita di atas kayu salib pada 2000 tahun yang lalu, dan yang telah bangkit secara nyata dalam hidup yang kekal dan yang telah dikaruniakannya kepada kita. Setiap yang percaya kepada kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah itu. Sebab kita tahu selalu ada tersedia jalan keluar yang bersumber dari firman Tuhan untuk menunjukkan kesediaannya bahwa kita dengan keberanian iman harus siap menghadapi segala bentuk perubahan yang Allah ingin kerjakan dalam setiap segi kehidupan kita. Sebagai apapun profesi atau pekerjaan yang Tuhan
masing-masing. Yang jelas Allah menghendaki supaya melalui kesaksian hidup kita agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, kali ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan mengajak kita untuk merenungkan dengan baik tentang tema, yaitu melayani dengan hati yang murni. Sekali lagi, tema khotbah hari ini yaitu melayani dengan hati yang murni. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali membuka Alkitab kita masing-masing dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. Saya akan membacakan firman Tuhan dan saudara-saudaraku dapat mengikutinya dan melihat pada Alkitab kita masing-masing. Satu Korintus 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian firman Tuhan. Begitu banyak berkat Tuhan yang dapat kita peroleh dari bagian firman-Nya yang baru saja yang kita dengar, kita baca dari Alkitab kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Namun kali ini kita akan difokuskan untuk melihat lebih dulu kepada hal yang sangat mendasar tentang motivasi pelayanan yang sangat agung yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus baik kepada jemaat Korintus maupun kepada kita saat ini, bahwa Rasul Paulus tetap bersikap optimis meskipun ia harus menghadapi berbagai macam problema kehidupan di tengah-tengah jemaat Korintus yang berpotensi membawa perpecahan
Namun Paulus telah menunjukkan sikapnya yang positif dengan memperlihatkan kepada jemaat bahwa tujuan kita melayani Tuhan adalah untuk menjaga dan merawat kesatuan hubungan kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Hal ini bisa kita baca lagi di ayat 10 dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Firman Tuhan yang telah selalu mengingatkan orang-orang percaya supaya tetap seia, sehati sepikir, dan erat bersatu. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini telah jelas kita lihat, telah kita dengar. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehat sepikir. Inilah yang menjadi nilai-nilai pokok terbesar dari motivasi melayani Tuhan sebagai perwujudan dari hadirnya hati nurani yang murni dalam melayani Tuhan dan sesama kita. Hal ini semakin jelas terlihat, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita membaca perkataan Paulus menyapa jemaat Korintus dengan kata-kata yang sangat menyedihkan, yaitu saudara-saudara. Paulus tanah kelahirannya bukan di kota Korintus, melainkan di Tarsus, dan dibesarkan di kota Kilikia. Boleh kita baca di dalam Kisah Rasul 21. Kisah Rasul 21 ayat yang Kisah Rasul 21 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Paulus menjawab, aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu. Saudara-saudara, firman Tuhan yang jelas kita baca dan kita lihat dari Alkitab kita, bahwa Rasul Paulus adalah seorang keturunan Yahudi, sehingga secara jasmani ia bukan dari bangsa lain.
Tetapi Paulus menyatakan bahwa di dalam Kristus Yesus kita semua orang yang telah percaya dan diselamatkan oleh Injil kasih karunia Allah adalah sesama saudara seiman. Dan persaudaraan kita di dalam Tuhan adalah persaudaraan secara rohani. Karena itu apa yang Allah inginkan untuk mengikat persaudaraan kita ini adalah apa yang terjadi dan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yaitu bagaimana Ia telah menunjukkan kasih-Nya yang terbesar kepada dunia ketika dunia ini masih berdosa. Kristus rela mati untuk kita. Maha kuasa kebangkitannya itulah yang Allah katakan menjadi rela mati untuk kita. Bahwa kuasa kebangkitannya itulah yang Allah katakan menjadi sentral atau pusat pengenalan akan segala berkat dari kebaikan Tuhan pada masa sekarang ini. Salib Kristus itu juga yang menjadi pusat pemberitaan kita tentang kebenaran Allah yang dibutuhkan oleh dunia yang terhilang supaya mereka diselamatkan. Sama seperti kita menjadi anggota-anggota tubuhnya yang dipermuliakan. Karena kepada kita dan kepada seluruh dunia terus diberitakan oleh firman Allah bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan lagi pelanggaran-pelanggaran kita. Karena Kristus telah rela mati untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Di dalam tubuhnya yang disalibkan itulah kita didamaikan dengan Allah untuk selamanya. Maka dia dalam karya Kristus itulah kesatuan pelayanan kita yang sangat menjadi karya kita bersama dengan Dia dan bukan hasil usaha atau perjuangan kita sendiri yang hendak kita tampilkan di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Juga bukan hasil pekerjaan hukum Taurat yang ingin kita tampilkan di hadapan dunia ini, melainkan hukum kasih yang sempurna. Itulah ketetapan Allah untuk menjadi jalan yang harus kita melalui iman dan bukan karena usaha pikiran kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara semua, dari bacaan kita tadi dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17, kita mendapati kenyataan bahwa Paulus telah menegur keras sikap hati jemaat Korintus yang tidak selaras dengan tujuan Tuhan dalam keselamatan yang telah mereka miliki, yaitu bahwa jemaat kudusnya Tuhan di Korintus itu mengalami perpecahan. Mereka membanding-bandingkan manusia dengan manusia lainnya.
kehebatan pemimpin mereka dengan pemimpin lainnya. Tata cara ibadah mereka dengan tata cara ibadah orang lain. Mereka mempersoalkan terus hal-hal jasmani seperti baptisan, sunat, makanan, minuman, dan lain-lain. Dan apa hasil yang menjadi? Dan apa hasil yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Mereka tidak sanggup melayani Tuhan dengan kasih yang sempurna sebagai pengikat yang mempersatukan semuanya. Mereka saling menyombongkan diri satu sama lain. Dan tidak mengalami proses pendewasaan iman dalam kasih karunia Kristus. Hati nurani mereka sangat dikuasai oleh keinginan duniawi untuk membanggakan diri mereka di hadapan manusia, tetapi gagal memahami kehendak Tuhan. Tentu saja kita menginginkan hal yang demikian terjadi dalam persekutuan kita yang benar. Allah mau agar kita selalu hidup dalam damai sejahteranya, supaya kita dapat melayani Dia dengan hati nurani yang murni, supaya kita dapat melayani Dia dengan hati nurani yang murni. Sebab hati kita, pikiran kita, roh dan jiwa kita, bahwa tubuh kita telah dibeli lunas oleh darah Kristus untuk dapat kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sebab itulah ibadah kita yang sejati. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Sekali lagi saya katakan, sebab kita telah lunas dibayar, sebab kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak berhutang lagi, sebab hutang kita telah lunas dibayar oleh Kristus pada kematian Kristus yang rela mati di kayu salib pada 2000 tahun yang lalu, dan Dia bangkit kembali menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Sungguh luar biasa kasih Kristus kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itulah yang menjadi ucapan syukur kita kepada Kristus, bahwa kita telah memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang menjadi kesimpulan
dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu setelah kita mendengarkan uraian kebenaran firman Tuhan ini dengan tema melayani dengan hati nurani yang murni, maka marilah kita membaca kesimpulan firman Tuhan dari kitab Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14. Dari kitab Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah yang dapat saya sampaikan buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Kita bersatu, kita berdoa. Terpujilah namamu selalu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas firman Tuhan yang telah kami dengar, telah kami baca dari kitab suci kami. Sungguh luar biasa firman-Mu yang selalu menasihati kami, mengingatkan kami, supaya kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami ini kepadamu Bapa untuk dipimpin lewat Roh Kudus yang telah Engkau meteraikan dalam setiap orang percaya. Biarlah dengan itu mendorong setiap orang-orang percaya, orang-orang kudus-Mu Bapa, semakin mampu, semakin semangat dan bergembira selalu dalam memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan setiap hari Bapa. Karena sumber segala sesuatu hanyalah daripada-Mu Bapa. Engkau menyediakan semua bagi anak-anak-Mu yang akan memperoleh. Engkau memperlengkapi semua apa kebutuhan anak-anak kudus. Tuhan, kami yakin dan percaya atas pimpinan Tuhan yang selalu menguatkan dan menyertai dan mendidik kami anak-anak kudus-Mu Bapa, agar firman Tuhan boleh selalu kami renungkan dalam hidup kami siang dan malam, sehingga kami semakin hari semakin dewasa di dalam rohani. Bapak Ibu, saudara-saudara kami dimanapun berada yang mengikuti ibadah online live streaming pada hari ini, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan juga memberikan kesehatan selalu jikalau mereka dalam keadaan sakit. Juga bagi mereka yang belum memperoleh pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan kepada mereka, agar mereka boleh melakukan pekerjaannya, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kami yakin Tuhan pasti memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Apapun pergumulan setiap orang, dimanapun berada Tuhan, Engkaulah yang memberikan jalan keluar yang terbaik, agar mereka boleh melakukan apa yang boleh mereka perbuat untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kerinduan hati mereka dalam melayani Tuhan, tentunya Tuhan yang selalu mendorong mereka, menyemangati selalu Bapa, memberikan hati nurani yang murni Bapa,
agar mereka tetap melakukan yang terbaik di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang selalu menegurkan, yang menasihatikan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh kami renungkan di dalam kehidupan ini, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar hidup kami ini hidup yang semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Ibadah online live streaming kita pada hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.